Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Dwiki Rahmawan dari Teknik Mesin B angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Untuk dosen pembimbing saya Bapak Muhammad Syamsiro dari jurusan Teknik Mesin Dana Badra Yogyakarta. Langsung saja untuk yang pertama, latar belakang. Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Upaya penghematan yang dapat dilakukan adalah memanfaatkan air sebaik mungkin. Salah satunya dengan pengontrolan level air pada tempat penampungan air. Pemborosan air sering terjadi dikarenakan kesalahan pemakaian keran air yang justru merusak keran air tersebut. Terkadang banyak pengguna keran yang lupa menutup kembali keran yang telah digunakan atau seringkali tidak menutup keran dengan baik sehingga air terus mengalir. Ini adalah pokok permasalahan yang ada di penelitian saya, yang tujuannya ya buat alatnya bisa mengatasi masalah ini. Lanjut. Pada zaman yang modern saat ini mendorong manusia untuk berusaha mengatasi permasalahan yang ada di sekitarnya, karena kebutuhan ini membuat banyak sistem yang bekerja secara otomatis. Dengan permasalahan di atas dapat diatasi dengan ditemukannya teknologi-teknologi baru. Salah satunya adalah keran air otomatis. Keran air otomatis merupakan salah satu teknologi yang dapat mematikan air secara otomatis apabila air sudah penuh. Lanjut. Rumusan masalah. Dari latar belakang di atas kita dapat mengidentifikasi bahwa permasalahan tersebut yaitu yang pertama, masalah yang pertama ini sering membuang air bersih karena lupa tidak menutup keran. Ya, ini banyak yang sudah mengalami ya. Jadi banyak orang yang lupa mematikan keran bak mandinya, jadi menyebabkan air bersih jadi ikut terbuang, dan yang terbuang juga enggak sedikit tapi banyak. Itu padahal di Gunung Kidul itu untuk air bersih itu memang sulit ya. Jadi bagaimana caranya kita dapat meminimalisir pembuangan air bersih akibat lupa tidak mematikan keran. Yang kedua yaitu keran kurang praktis karena harus mengoperasikan secara manual. Ya, banyak sekarang yang ingin apa-apa pakai remote, elektronik atau otomatis lah, tidak manual, harus mengeluarkan tenaga. Itu harus dikurangi untuk sesuai dengan zaman sekarang. Yang ketiga yaitu sejak adanya pandemi COVID-19 ini ya, tuas keran bisa dikatakan kurang higienis juga karena digunakan oleh banyak orang. Untuk sejak pandemi ini kita memang sering untuk melakukan cuci tangan. Salah satunya ya lewat keran, mengoperasikan keran, membuka, menutup, dan digunakan oleh banyak orang juga. Itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa menyebarnya, tertularnya COVID ini. Lanjut. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menghasilkan suatu alat penghemat air melalui pengaturan keran dengan menggunakan sebuah mikrokontroler berbasis Arduino Uno agar dapat menciptakan keran yang dapat bekerja secara otomatis. Nah, ini untuk pokoknya, untuk pokok penelitiannya yaitu inovasi. Inovasi yang ada di dalam penelitian ini adalah mengembangkan sistem keran otomatis ini menjadi lebih bervariasi ya. Jadi tidak hanya memanfaatkan kerja dari keran otomatis saja, namun juga mengatur jumlah debit air yang ada di dalam bak tersebut. Jadi inovasi dari penelitian saya ini bukan hanya dari kerannya saja yang bisa otomatis, tapi
bagaimana caranya agar air yang ada di dalam bak mandi itu tetap stabil untuk pengisian. Jadi tidak bisa luber, namun juga tidak bisa kurang. Jadi air tetap ada di rata-rata, selalu sedia intinya. Berikutnya tinjauan pustaka. Perancangan alat pengendali keran bak mandi yang dibuat menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3 sebagai sistem pengendali yang membaca masukan dari sensor ultrasonik dan selanjutnya akan menggerakkan motor servo yang akan membuka atau menutup keran tersebut. Bahasa pemrograman C digunakan untuk membuat kode program yang akan ditanamkan ke dalam IC mikrokontroler. Secara umum, mikrokontroler adalah suatu chip IC atau integrated circuit yang dapat menerima sinyal input, mengolah, dan memberikan sinyal output sesuai program yang diisikan di dalamnya. Berikutnya, waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, untuk waktu penelitiannya itu dilaksanakan kurang lebihnya 6 bulan, tepatnya dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli di tahun 2020 ini, atau sama dengan kurang lebih 1 semester. Yang kedua, tempat penelitian. Tempat penelitian bisa dilakukan di PT Yokata ya, salah satunya PT Yokata Makmur Perkasa yang beralamat di Jalan Peta Selatan Ruko Indah, Blok B5 Kalideres, Jakarta Barat. Nah, ini alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan yang pertama yaitu mikrokontroler. Mikrokontroler merupakan sebuah sistem komputer fungsional yang ada di dalam sebuah chip. Yang chip tersebut mengandung memori RAM, memori program, perlengkapan input dan output, inti prosesor, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu Arduino. Arduino adalah jenis software pengendali mikro berupa single board dengan lisensi open source yang merupakan turunan dari wiring platform. Tujuannya dirancangnya Arduino adalah untuk memudahkan penggunaan rekayasa elektronik untuk diaplikasikan pada berbagai bidang. Nah, ini Arduino kalau di mobil sebagai ECU-nya, jadi sebagai otaknya yang menggerakkan sebuah sistem nanti. Yang ketiga, sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sensor yang berfungsi untuk merubah besaran fisis atau suara menjadi besaran listrik maupun sebaliknya yang dikonversi menjadi jarak. Ini nanti berfungsi sebagai pendeteksi jika air sudah mencapai batas yang sudah ditentukan, yang sudah diprogram di dalam Arduino, dan membuat air ya jika kurang bisa ditambah, jika sudah penuh nanti keran nutup. Yang keempat yaitu motor servo. Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar. Motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup servo sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Ini yang berfungsi sebagai pengatur dari kerannya nanti. Yang kelima, LED. Lampu LED adalah sebuah lampu yang digunakan sebagai indikator jumlah level air yang ada di dalam bak mandi. Untuk penelitian saya ini, LED yang digunakan ada dua. Yang pertama berwarna biru sama berwarna merah. Nanti merah untuk kalau indikator sudah penuh, kalau biru indikator habis. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Android. Android merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis Linux untuk perangkat portable seperti smartphone dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka atau open source bagi programmer untuk mengembangkan aplikasi sendiri pada berbagai perangkat dengan sistem Android. Ini sebagai alat untuk mengedit program-program untuk Arduino-nya. Ini adalah flowchart penelitian. Jika kita sudah mulai, nanti maka kita harus bisa menentukan judul proposal penelitian, terus bisa mengidentifikasi masalah. Jika kita sudah bisa, nanti lanjut untuk perencanaan atau pembuatan alatnya. Jika sudah merancang dan membuat, nanti bisa lanjut untuk mencoba alatnya, apakah alat sudah berfungsi atau tidak. Jika tidak, nanti kita kembali lagi ke perencanaan atau pembuatan alat.
apakah ada yang kurang dari alat tersebut atau tidak, nanti bisa dicek. Jika iya, kita bisa lanjut ke pengujian alat tersebut dan menganalisisnya. Selanjutnya bisa menarik kesimpulan dan untuk penelitiannya bisa selesai. Selanjutnya itu flowchart alat keran bak mandi otomatisnya. Jika kita mulai, nanti kita ke sensor ultrasonik untuk mendeteksi airnya, mendeteksi jarak air ke sensor. Jika iya, maka kode Arduino mendapat inputan 0 ke Arduino dan akan berlanjut ke kode A. Jika tidak, nanti input 1 ke Arduino lanjut ke kode B. Untuk kode A tadi yang tidak, kode B yang iya. Jika tidak, Arduino akan menutup keran menyebabkan air tidak mengalir dan selesai. Jika B, menyebabkan Arduino membuka keran dan menyebabkan juga air mengalir. Nah, ini adalah desain rangkaian untuk keran bak mandi otomatisnya. Jadi untuk komponennya sudah ada Arduino, ada LED. Kalau di sini LED-nya hijau dan merah. Untuk sensor ultrasonik ada di sini, dan keran air menggunakan motor servo sebagai pengaturnya nanti. Nah, berikut adalah prinsip kerjanya ya. Untuk pertama, pada saat keran membuka, pada saat air level pada bak mandi mencapai ketinggian 5 cm dari dasar bak mandi, menyebabkan lampu LED menyala berwarna biru, menandakan bahwa keran tersebut terbuka dan akan melakukan pengisian sampai batas yang sudah ditentukan. Berikutnya, pada saat keran menutup, pada saat air level mencapai ketinggian 13 cm dari bibir bak mandi, menyebabkan lampu LED menyala berwarna merah, menandakan bahwa keran tersebut tertutup dan akan terbuka kembali saat batas yang sudah ditentukan tercapai. Sekian. Oke. Jadi kesimpulannya untuk alat yang saya buat ini, intinya kita mengatur jumlah debit air yang ada di dalam bak mandi tersebut. Jika tadi misal air sudah mencapai 5 cm dari bawah, maka LED akan hidup berwarna biru. Itu sebagai indikator bahwa sensor membaca kalau air batas di bawah ya. Jadi air kondisinya sedikit, menyebabkan Arduino memerintah ke motor servo untuk melakukan pembukaan pada keran bak mandi. Pada saat keran dibuka, air terus mengisi sampai 13 cm dari bibir bak mandi, menyebabkan sensor ultrasonik membaca kembali, membuat keran bak mandi menutup. Itu dapat sinyal dari sensor, menyebabkan LED merah juga hidup dan menginstruksikan untuk keran menutup. Itu akan bersirkulasi terus saat alat tersebut difungsikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.